Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Wulandari, mahasiswa PPG Jalan Jembatan tahun 2023 angkatan 1, jurusan matematika. Nah, di sebelah saya sudah ada teman sejawat, Bapak Rahmat Hidayat MPD GR, yang merupakan guru berprestasi juga di SMA Negeri 2 Kampar Kiri Tengah. Baiklah Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan masalah-masalah yang ada di SMA Negeri 2 Kampar Kiri Tengah ini. Sebelum kita mengetahui apa masalah yang ada di SMA ini, apa kurikulum yang diterapkan di SMA ini? Baik Bu Tantri, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Untuk tahun ini kita masih menggunakan kurikulum 2013 karena memang kelas 10, 11, dan 12 kita masih menggunakan kurikulum 2013, sedangkan mudah-mudahan tahun depan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Apakah ada kendala dalam menerapkan kurikulum saat ini? Pada prinsipnya tidak ada kendala yang terjadi, cuma memang ada beberapa mata pelajaran yang menurut kita di sekolah itu masih penting tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga beberapa aktivitas belajar seperti belajar TIK yang memang tidak dipelajari di kurikulum 2013 akhirnya tidak digunakan, sehingga labor yang ada itu hanya pemanfaatannya bagi guru-guru untuk mengerjakan soal, upload soal, dan beberapa kegiatan ujian hanya bisa digunakan. Padahal prinsipnya kita ingin bagaimana siswa kita juga cerdas di ipteknya juga. Apakah ada keterkaitannya dengan perangkat pembelajaran? Pada akhirnya iya. Memang ketika beberapa guru menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran sedikit terganggu, Bu. Karena kenapa? Memang beberapa siswa akhirnya jadi tidak paham menggunakan IT dalam proses pembelajaran, sehingga nanti ketika guru menggunakan dalam perangkatnya itu ada menggunakan IT dan segala macam, beberapa sedikit terhambat. Kira-kira berarti penyebab perangkat pembelajaran itu terhambat tadi apa? Ya itu tadi ada beberapa mata pelajaran yang tidak dipelajari dalam kurikulum tadi. Nah, sehingga akhirnya eksekusi dari rancangan pembelajaran yang dibuat itu akhirnya tidak bisa direalisasikan dengan baik karena siswanya sendiri yang tidak paham tentang IT-nya, sehingga memang terhambatlah proses pembelajaran yang ada. Apakah itu bisa menyebabkan kemampuan pemecahan masalahnya nanti rendah? Ya, pada prinsipnya itu bisa karena memang seluruhnya ada keterkaitan antara pelaksanaan pembelajaran yang sudah direncanakan di RPP kemudian dengan eksekusi yang tidak bisa digunakan. Kita contohkan misalnya saya menggunakan komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan, anggaplah GeoGebra misalnya, tetapi karena anak memang tidak ada proses pembelajaran yang berada di komputer, jangankan untuk menjalankan GeoGebra, tetapi untuk mengakses komputer secara normal saja itu mereka sulit. Jadi akhirnya apa yang menjadi target saya dalam proses pembelajaran tadi tidak tercapai dengan baik, seperti itu. Kira-kira penyebabnya masih sama dengan yang tadi? Ya, penyebabnya adalah tadi beberapa mata pelajaran tidak dipelajari ketika di kurikulum 2013. Menurut pandangan dan analisis Bapak, bagaimana motivasi belajar siswa yang sekarang terjadi? Kalau saya melihat beberapa siswa itu sudah memiliki semangat belajarnya yang tinggi, tapi sebagian lagi saya lihat, dan mungkin ini banyak terjadi di beberapa kelas yang saya masuki, yang saya ajarkan itu memang semangat belajarnya itu rendah. Entah ini pengaruh karena kita di mata pelajaran matematika, jadi memang beberapa siswa itu tidak terlihat antusias dalam proses pembelajaran. Jadi saya merasa itu memang motivasinya rendah dalam proses pembelajaran. Faktor yang menyebabkan itu tadi karena mereka tidak menyukai matematika. Nah,
Selain itu? Salah satu mungkin memang tidak menyukai matematikanya. Yang kedua memang ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan itu. Ada yang namanya mungkin yang menurut saya itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor internal itu adalah motivasi diri sendiri. Artinya mereka mengetahui bahwa memang proses pembelajaran akan membantu mereka nanti untuk mencapai tujuan mereka, apa yang mereka cita-citakan. Jadi ketika mereka sudah tahu tujuannya, tentu faktor internalnya itu akan membantu mereka untuk meningkatkan motivasinya. Kemudian faktor eksternal itu ada orang tua di sana, ada lingkungan, kemudian ada sekolah dan ada guru. Nah, sekolah dan lingkungan mungkin bisa kita kategorikan satu hal yang sama. Artinya ketika mereka berada di luar kelas, mereka berada dalam lingkungan. Jadi ada 3 faktor utama di eksternal: orang tua, lingkungan, dan guru. Nah, ketika orang tua memang tidak memberikan motivasi yang banyak kepada anaknya nanti, jadinya adalah faktor internal motivasinya juga tidak akan bisa secara maksimal tumbuh. Lingkungan juga seperti itu. Ketika mereka lingkungan adalah lingkungan yang tidak peduli dengan pendidikan, maka pola pikirnya, mindsetnya adalah bukan orang yang berada di pendidikan, sehingga memang ini tidak terlalu penting menurut mereka. Termasuk guru. Nah, guru adalah faktor paling besar yang mempengaruhi bagaimana mereka memiliki motivasi selain orang tua. Jika motivasinya itu rendah, bisa disebabkan oleh minat belajarnya. Ya, bisa jadi. Karena memang keinginan tadi. Jadi saya balikkan lagi kita tadi, Bu, bahwa memang faktor internal lah yang mempengaruhi orang. Karena memang secara teori tidak ada satu orang pun yang bisa merubah seseorang. Yang bisa merubah diri sendiri adalah orang tersebut. Nah, ketika mereka ingin merubah minat belajar mereka segala macam, itu memang balik ke dia. Yang lain, faktor eksternal adalah hal-hal yang bisa mendukung sehingga mereka bisa mencapai motivasi dan minat belajar tadi. Apalagi di mata pelajaran matematika. Ya betul, karena memang banyak sekali siswa sangat khawatir, ketakutan, nggak ngerti. Padahal ketika memang mereka bisa belajar dengan fokus saja, saya rasa tidak ada yang sulit dalam proses pembelajaran. Tetapi memang mereka dari awal sudah tidak menyukai matematika. Nah, akhirnya memang itu menjadi salah satu kesulitan kita sebagai guru matematika, bagaimana membuat mereka itu suka dulu dengan matematikanya. Apakah mereka suka dulu dengan matematika, dengan pelajarannya, dengan cara kita mengajar, atau dengan kitanya. Nah, jadi memang beberapa hal itu bisa membantu kita dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar juga sih. Iya, itu merupakan cara meningkatkan minat belajar dan motivasi belajar. Ya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, Pak.